Musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, mereka ganti kulit, nggak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Padahal paham yang mereka pelajari dan kitab-kitab inilah yang mereka pelajari semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sungguh memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemahaman seperti ini. Pemahaman yang merusak, yang membelah-belah kekuatan umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin disebut orang musyrik, bahkan lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sungguh kejam Bapak Ibu sekalian, paham ini. Bagaimana kalau anak-anak kita mesantren di tempat itu melahirkan orang-orang yang kasar, yang radikal seperti itu. Maka oleh sebab itu kita jangan kecolongan. Kita bukan memecah belah umat, tapi mereka yang memecah belah umat dengan kitab-kitab yang dihadirkan dan pergerakan dakwah mereka, terutama di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser. Mereka berleluasa, biaya dana yang besar dari Saudi Arabia, dari Kuwait, dari Qatar masuk ke Indonesia untuk menggerakkan, menyebarkan pemahaman ini. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai warga ahli sunnah wal jamaah, warga Nahdiyin, punya kepedulian besar untuk melindungi umat dari pemahaman yang radikal seperti ini. Takfirul mukminin, mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita tidak tahu data valid mana yang dipegang oleh sang ustadz, sang kiai, sang syekh, disebut dengan syekh yang berpakaian seperti pakaiannya Arab Saudi yang disebut dengan Wahabi. Kemudian dia berani lantang tanpa memperhatikan efek daripada perkataannya. Karena jangan sampai perkataannya ini bisa menjerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga berani mengatakan Salafi Wahabi adalah merupakan ancaman yang besar bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Apa sampel bukti yang bisa kita harus pegang yang sang ustaz sehingga kita mengatakan, antum mengatakan Salafi Wahabi adalah fitnah yang terbesar? Dari sisi mana? Apakah Salafi Wahabi itu akan mengkudeta pemimpin, membunuh kaum muslimin, merampok harta-harta mereka, menghinakan wanita-wanita muslimah? Dari sisi mana sang ustaz? Hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala hadakumullah, memberikan ente petunjuk. Kemudian ente berani mengatakan fitnah terbesar adalah Salafi Wahabi. Dari sisi mana? Apakah kalau mengajak manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mengajak manusia kepada taat kepada Allah, kemudian ente mengambil kesimpulan, oh Salafi Wahabi ini fitnah yang terbesar, dengan semua apa yang ente lihat pada dakwah salaf ini yang mengajak kepada tauhid sunnah Nabi SAW dan ketaatan, ente melihat ini adalah sebuah pergerakan yang sangat berbahaya, fitnah yang sangat besar bagi kaum muslimin, maka ente lah sebenarnya fitnah yang sangat berbahaya. Ente tidak pantas jadi ustaz, ente tidak pantas jadi kiai, karena Islam sejatinya mengajak kepada tauhid, Islam sejatinya mengajak kepada sunnah, Islam mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, maka tidak ada kebenaran setelah datangnya kebenaran. Karena setelah datangnya kebenaran, yang datang adalah kebatilan dari sisi syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Wallahu musta'an. Dari mana kemudian sisi pendalilan sang ustaz, sisi penyampaian sang ustaz yang berani kemudian mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi adalah fitnah yang terbesar? Dari sisi mana ustaz? Apakah dalam segi akidahnya menyimpang, dalam segi manhajnya menyimpang, ataupun dalam segi bermuamalah? Alhamdulillah, dakwah Salafi Wahabi di mana-mana selalu memberikan kecerdasan kepada umat. Dakwah Salafi selalu memberikan kesejukan, ketenangan, kedamaian dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa melihat bagaimana orang-orang dahulunya NU yang banyak terjatuh kesyirikan, banyak terjatuh awalan bid'ah, ketika mereka mendapatkan nikmat hidayah dari Rasul Nabi alaihi wasallam, mereka pun kemudian merasakan luar biasanya agama. Luar biasa. Dengan berbagai macam tuduhan, fitnah, keji terhadap dakwah salafiyah, yang dengan mudahnya seseorang mengatakan ini ajaran sesat, ini radikal, teroris, embrio teroris. Dari mana? Sisi mana? Ketika seseorang itu mengatakan demikian, maka dia harus mendatangkan hujjah.
Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujah kalian kalau kalian benar-benar orang yang jujur, orang yang benar di atas perkataan tersebut. Dan kalau ente tidak bisa mendatangkan hujah seperti itu, maka ente adalah sang pendusta besar, fitnah dajjal di antara dajjal-dajjal kecil yang ada di tengah-tengah umat untuk merusak kaum muslimin dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya paham Ustaz ini sufi, ya tasawuf. Bagaimana dia banyak di videonya saya melihat mengkritik, oh ternyata sufi. Yang sufi kata Imam Syafi'i, siapa yang belajar ilmu tasawuf di pagi hari, jangan tunggu esok harinya, di siang harinya sudah gila. Dan ternyata benar zaman dalam Allah. Betapa banyak saya dapatkan dari siraman-siraman rohani, ceramah-ceramah sang ustaz ini, sang kiai ini, dia tidak pernah mendapatkan sebuah penjelasan, dia tidak pernah menyampaikan sebuah penjelasan yang mengena dalam hati kita. Yang syariat, tarekat, ma'rifah. Kadang kita oleh dengan apa yang dia sampaikan. Dan subhanallah, saya sedikit tampilkan video buat antum bagaimana dia ini agak rancuh ya dalam menyampaikan ilmu berkaitan dengan syariat, tarekat, ma'rifah. Yang dia sendiri bingung dengan apa yang disampaikan. Jadi kalau selama ini dakwah salafiyah mengingatkan manusia tentang bahaya sufi, bahaya tasawuf, dia mungkin merasa geram. Dia mungkin merasa marah, merasa tidak terima. Yang selama ini dia berada di atas tarekat-tarekat tertentu. Ya, kalau kita pahami, antum mungkin mendalami di antara kaum muslimin yang mendalami tarekat, orang tidak akan pernah sampai kepada kepuasan beragama dengan tarekat. Ini harus dipahami. Orang tidak akan pernah dicerdaskan dengan tarekat. Orang tidak akan pernah mendapatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang baik dengan jalan tarekat. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah baik tarekat akidahnya seseorang orang yang belajar tarekat. Tidak akan pernah bagus agama seseorang orang yang belajar tarekat. Karena mereka dalam sebuah keadaan tertentu mereka sudah memposisikan diri mereka sebagai apa? Di atasnya para wali, di atasnya para malaikat, di atasnya Nabi SAW. Bahkan mereka, klaim-klaim mereka yang sesat dan menyesatkan, mereka senantiasa mengatakan, kami sudah tidak berguru dengan siapapun, tidak berguru kepada Nabi, tidak berguru kepada para malaikat, kami langsung berguru kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali zaman dalam Allah, orang-orang dengan belajar tarekat dia gila. Orang-orang yang belajar tarekat dia pusing, dia bingung dengan beragama seperti ini. Karena memang ini adalah buatan manusia. Tarekat-tarekat tertentu ini buatan manusia, hasil bersemedi, hasil bertapa, hasil merenung dari syaitan di kalangan manusia yang kemudian dibantu oleh syaitan dari kalangan jin untuk menyesatkan manusia. Ya, sampai-sampai ya, saya pernah mendapatkan ada orang stres karena ilmu tarekat. Dia selalu mencari tahu di mana Allah, bagaimana Allah, kebesaran Allah, apakah Allah sudah menyatu dalam diri saya atau tidak. Ketika mereka sholat itu, kadang mereka lama takbiratul ihramnya. Sampai-sampai kita pernah mendapatkan, saya sendiri pernah mendapatkan, ada fenomena, orang sholat itu lama sekali takbiratul ihramnya. Karena kenapa? Mereka ini seolah-olah mengatakan, saya ketika takbiratul ihram, ruhnya Allah, zatnya Allah menyatu dengan saya. Ini dari sisi akal sehat saja. Secara pendalilan Quran dan Sunnah Nabi SAW menolak hal tersebut. Nabi Musa saja ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, kau tidak bisa melihat wahai Musa, kau tidak mampu. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam memaksakan keadaan untuk melihat Nabi SAW, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka baru sedikit cahayanya Allah Jalla Jalaluhu, kemudian gunung Turi Sina itu kemudian hancur tanpa tersisa karena merasakan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau gunung saya tidak mampu, bagaimana dengan manusia yang mengatakan Allah menyatu dengan saya? Wahdatul wujud. Banyak sekali zaman dalam Allah tahziran para ulama berkaitan dengan ilmu tasawuf dan tarekat ini untuk tidak dipelajari karena semakin membingungkan, semakin membuat orang pusing, semakin orang berjalan kepada sebuah jalan yang banyak berlikunya. Harus ada mursyid, harus ada begini begitu. Dari mana semua ini? Agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah dalam beragama ini Allah ingin kita kemudahan. Tidak banyak pusing, tidak banyak galau, tidak banyak ajaran begini kiri kanan kiri kita. Ma'rifat tarekat. Dari mana pembagian seperti ini? Baik, walaupun kita sudah pernah bahas bahwasanya pembagian itu tidak ada perselisihan di dalamnya selama harus dipahami selama istilah ini tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tarekat syarah ma'rifat, Masya Allah subhanallah. Dengan mudahnya mencaplok ayat-ayat Quranul Karim untuk menyesatkan manusia bahwasanya tarekat itu disebut dalam ayat ini, ma'rifat disebut dalam ayat ini. Emangnya ente seorang nabi, emangnya ente seorang rasul yang menyampaikan kepada
dari Allah Subhanahu wa taala wahyu tentang tarekat, ma'rifat, syariat, dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada jamaah. Pembagian ini, istilah ini batil. Tidak bisa diterima. Tidak bisa kemudian kita telah mentah-mentah. Kemudian tidak bisa kita terapkan. Karena pembagian ini tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Kalaupun ada pendalilannya, maka pendalilan itu lemah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ketika mereka menggunakan Al-Quran Karim, maka mereka mengatakan ini dalilnya, ketahuilah dari segi maknanya berbeda, dari segi pemahamannya para ulama, para sahabat itu berbeda, sehingga kadang kita tertipu dengan pendalilan mereka dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi ingat, dikembalikan kepada pemahaman para sahabat, bagaimana para sahabat memahami pendalilan tersebut. Agar kenapa? Dan kita tertipu dengan para penipu yang ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ketika jamaahnya sudah berlarian jauh, semakin pusing jamaahnya, ini kok belajar tarekat ma'rifat ini tidak pernah cerdas-cerdas, tidak pernah pintar-pintar, tidak pernah mendapatkan jalan yang kedamaian. Maka banyak jamaahnya yang lari, kemudian mereka melihat, oh ternyata lari ke Salafi Wahabi. Ini bahaya, ancaman fitnah yang besar. Fitnah Salafi Wahabi menjadi ancaman bagi Sufi, menjadi agak ancaman bagi Khawarij, menjadi ancaman bagi Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah. Karena dakwah Salafiyah selalu membongkar kodok kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok sempalan yang ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala dan ingin menipu umat. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.